Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan untuk bersama-sama membangun iman kerohanian kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan sebuah judul Kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di sesi yang pertama kemarin kita telah bersama-sama belajar mengenai apa itu roh yang memimpin kepada kebenaran. Ketika dikatakan roh itu memimpin kepada kebenaran, maka sesungguhnya Roh Kudus itu hanyalah memimpin orang-orang yang menerima Roh Kudus. Ketika orang tersebut menerima Roh Kudus bukan berarti dia sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, tetapi juga ia masih memiliki sebuah kehendak. Ada sebuah keinginan daging di dalam dirinya. Ketika imannya lemah, maka ia pun masih bisa berbuat dosa. Tetapi ketika ia mau turut pimpinan Roh Kudus, hidupnya mau beriman kepada Tuhan, maka Roh Kudus juga bisa mengubah dia menjadi seorang yang luar biasa. Dan yang berikutnya kita juga telah bersama-sama belajar bagaimana sesungguhnya ya, Roh Kudus itulah yang menuntun kepada kebenaran. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena orang tersebut adalah ahli teolog, dokter teolog, maka dia bisa mengenal firman Tuhan. Tapi karena pimpinan Roh Kudus, maka orang tersebut bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, sama juga seperti kepada kita. Para pengerja awal kita, mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka adalah orang yang tidak terpelajar. Tapi karena Roh Kudus, mereka bisa mengerti firman Tuhan yang benar. Baptisan yang benar, hari Sabat yang benar, sakramen perjamuan kudus yang benar, ya. Bagaimana juga basuh kaki yang benar. Itu semua karena pimpinan Roh Kudus, bukan karena mereka pintar. Dan juga kita belajar bahwa ketika Roh Kudus memimpin kehidupan mereka, mereka itu dituntun ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya berbuat baik secara kehidupan moral manusia, tetapi menurut ukuran firman Tuhan. Ketika dia dibaharui oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan sesuai kehendak dan firman Tuhan. Dan inilah yang kita akan bahas juga di sesi yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, ya ketika kita berbicara soal kuasa Roh Kudus, apa sih kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar orang-orang pada umumnya tidak sedikit percaya bahwa ketika saya percaya kepada Yesus, bukankah saya ini adalah milik Yesus? Ketika saya percaya kepada Tuhan, bukankah saya ini adalah anak-anak Tuhan? Bukankah ketika saya beriman kepada Tuhan, artinya saya ini adalah anak-anak kepunyaan Tuhan? Tapi kalau kita kembali melihat ke dalam firman Tuhan, apakah sebenarnya seperti itu? Ya, kita melihat kembali ke dalam firman Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, kita melihat dari ayat ini, di sini ada sebuah kata dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menjadi meterai di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara soal meterai di dalam ayat ini, kita harus melihat kembali latar belakang, kondisi, dan budaya orang pada saat itu. Mengapa Roh Kudus dikatakan menjadi meterai? Karena ketika seseorang pada saat itu memiliki satu benda atau barang kepunyaan, untuk menandakan bahwa barang atau benda itu adalah milik kepunyaan orang itu, maka harus diberikan sebuah cap atau meterai. Ketika ada cap atau materai, maka benda atau barang itu menjadi sah milik kepunyaan orang itu. Kalau tidak ada materainya, tidak ada capnya, maka bisa dikatakan tidak sah. Bisa dipertanyakan, apakah betul ini adalah barang atau benda punya kamu? Nah, demikian juga Rasul Paulus menggambarkan bahwa Roh Kudus ini seperti materai di dalam kehidupan orang percaya. Bukan karena saya mengaku saya adalah percaya Tuhan, saya milik Tuhan. Tapi juga perlu pengakuan daripada Tuhan yang memberikan sebuah materai kepada kita. Memberikan sebuah tandanya kepada kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Bukan karena kita berkata saya milik Tuhan, maka Tuhan mengakui kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Tapi harus melalui Roh Kudusnya. Karena ada Roh Kudus Tuhan, maka Roh Kudus itu menjadi sebuah tanda materai bahwa kita adalah milik kepunyaan daripada Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa dikatakan kepunyaan Tuhan. Maka tanpa Roh Kudus, jika kita bukan kepunyaan Tuhan, apakah kita bisa diselamatkan? Tentu tidak bisa.
Bagaimana kita diselamatkan kalau kita saja belum menjadi kepunyaan Tuhan? Maka hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Ya. Di sini dikatakan di kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini juga senada dengan apa yang dikatakan di kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Bahwa seseorang yang tidak memiliki roh kudus, tidak memiliki roh Kristus, artinya dia bukan milik kepunyaan Kristus. Artinya di sini kita bisa melihat betapa pentingnya roh kudus ini di dalam kehidupan kita. Kuasa roh kudus di dalam kehidupan kita, dia bisa menyelamatkan kita. Ketika kita menerima roh kudus, artinya Tuhan mengakui kita sebagai milik daripada Kristus. Jika kita belum menerima roh kudus, maka kita belum diakui Tuhan sebagai milik Kristus. Tidak ada materai di dalam kita. Dan ketika tidak diakui menjadi milik Kristus, maka kita tidak bisa diselamatkan. Ini yang pertama. Kuasa roh kudus di dalam kehidupan kita memberikan satu janji keselamatan di dalam kehidupan kita. Tanpa roh kudus, kita bukan milik Kristus. Lalu yang berikutnya, kuasa roh kudus di dalam hal apa lagi? Di dalam pemberitaan Injil. Kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Jika kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, ya kita kembali di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudari, ya kita membaca ayat ini ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, maka Roh Kudus ini memimpin murid-muridnya kepada kebenaran. Kebenaran ini apa? Kemarin kita sudah belajar bahwa kebenaran ini adalah firman Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka murid-muridnya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bisa mengerti kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ketika ada kebenaran firman Tuhan, maka Injil yang mereka kabarkan adalah Injil yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Kenapa Injil ini bisa memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang? Karena Injil ini yang disampaikan adalah Injil yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Maka hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Mari kita buka di kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul, oleh murid-murid, adalah Injil yang berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa Injil itu bisa berkuasa? Karena kembali lagi, ada kebenaran di dalamnya. Karena ada kebenaran, maka Injil itu bisa menuntun orang kepada kebenaran, kepada keselamatan. Jika Injil yang disampaikan adalah Injil yang salah, Injil yang keliru, bagaimana Injil itu bisa menyelamatkan? Bagaimana Injil itu bisa punya kuasa untuk menuntun orang kepada kebenaran dan keselamatan Tuhan? Kenapa Injil itu bisa ada kebenaran? Kembali lagi, harus ada Roh Kudus. Tanpa ada Roh Kudus, maka orang-orang tidak akan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Percuma orang tersebut buka bolak-balik Alkitab, memperdalami Alkitab, tapi tidak ada Roh Kudus. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengerti satu kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang membuat seseorang mengerti kebenaran, dan karena kebenaran itu maka Injil itu bisa berkuasa menyelamatkan. Kebenaran dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Dan kebenaran dan Injil juga tidak bisa dipisahkan. Maka Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul dan murid-murid
adalah Injil yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Nah, mengapa gereja sejati, kita berani berkata bahwa gereja sejati adalah gereja yang menyelamatkan? Karena gereja sejati adalah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus. Kembali lagi, didirikan oleh Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memimpin para pengerja awal untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Siapakah pengerja awal ini? Apakah mereka adalah dokter teologi, ahli teologi? Mereka adalah orang biasa. Mereka bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Roh Kudus hujan akhir diturunkan kepada mereka, mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa mengerti baptisan yang sesuai Alkitab. Mereka bisa mengerti perjamuan kudus yang sesuai Alkitab. Mereka bisa mengerti basuh kaki yang sesuai Alkitab. Karena siapa? Karena Roh Kudus memimpin mereka kepada kebenaran. Dan karena Roh Kudus memimpin mereka kepada kebenaran, maka kebenaran itu disingkapkan juga kepada kita pada hari ini. Dan ketika kita memberitakan Injil sebagai jemaat gereja sejati, seharusnya Injil yang kita sampaikan adalah Injil yang memiliki kuasa juga untuk menyelamatkan setiap orang yang mendengar pemberitaan Injil kita. Karena Injil yang kita sampaikan adalah Injil yang benar. Kecuali kita menyampaikan Injil yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati. Artinya kita tidak menyampaikan Injil yang menyelamatkan kepada orang lain. Kita bisa saja memberitakan Injil, bukan Injil yang kita sampaikan. Bukan menuntun orang untuk mengenal kebenaran. Mungkin hanya untuk bisa mengenal mujizat Tuhan sebatas itu. Atau hanya untuk bisa membawa orang kepada kesembuhan, kekayaan. Oh, kalau kamu percaya Tuhan, nanti Tuhan berkati kamu. Apakah itu Injil Tuhan? Seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Kita harus menuntun mereka juga untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Itulah Injil yang menyelamatkan. Mungkin kita pada hari ini juga berpikir, bukankah orang-orang yang di luar sana juga sama ya beritakan tentang Tuhan? Mereka juga mengabarkan Injil, bukan? Mereka kabarkan tentang Yesus, mereka beritakan tentang Yesus di media sosial. Tapi kita harus kembali lagi melihat, apakah Injil yang mereka kabarkan adalah Injil yang benar? Jika Injil itu tidak benar, apakah Injil itu bisa menyelamatkan? Jika Injil itu tidak menyelamatkan, Injil itu tidak benar, apakah kita bisa sebut mereka itu sebagai pemberita Injil? Karena jika disebut sebagai pemberita Injil, harusnya bisa memberitakan Injil yang menuntun pada keselamatan. Bukan hanya mereka. Jika kita juga memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita bisa sebut kita pemberita Injil? Mungkin kita perkenalkan Yesus, kita ajarkan Yesus, tapi kita tidak ajarkan mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita hanya sebatas menuntun mereka kepada diri kita. Bukan membawa mereka kepada Tuhan. Kita ajak mereka ke gereja ya untuk sebatas teman, ya komunitas. Tidak menuntun mereka untuk datang mengenal Tuhan. Kita juga perlu hati-hati. Apakah kita pemberita Injil? Kalau kita pemberita Injil, kita kabarkan firman Tuhan yang sesungguhnya. Bukan juga soal kekayaan. Ya. Wah, kalau kamu percaya Tuhan, nanti kamu diberkati. Hanya sebatas itu. Kita tidak tuntun mereka untuk mengenal kebenaran. Itu juga perlu kita hati-hati. Nah, maka kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya. Efesus pasal 3 ayat yang kelima di sini dikatakan, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari ayat ini kita bisa melihat Roh Kudus itu yang menyatakan kebenaran itu kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Karena ada Roh Kudus, maka mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, maka Rasul Petrus juga bisa mengerti mana baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Harus dalam nama Tuhan Yesus. Harus dengan kepala menunduk. Itu semua terjadi. Mereka mengerti karena Roh Kudus itulah yang menyingkapkan itu kepada mereka. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan bisa mengerti. Dan ketika ada kebenaran di dalamnya, maka dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13,
Di sini dikatakan, di dalam kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Karena ada kebenaran, maka Injil itu bisa menyelamatkan. Inilah yang membuat Injil menjadi berkuasa untuk menyelamatkan. Karena ada Roh Kudus, maka ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada kebenaran. Karena ada kebenaran, maka Injil itu bisa menyelamatkan. Tidak ada kebenaran, maka tidak bisa berkuasa untuk menyelamatkan. Maka kita sebagai jemaat gereja sejati, kita ketika memberitakan Injil, mari kita punya kuasa untuk menyelamatkan orang. Tuntunlah mereka kepada kebenaran itu, supaya mereka bisa diselamatkan juga. Jangan kita memberitakan Injil yang lain. Ini yang kedua. Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Yang ketiga, Injil itu punya kuasa di dalam hal apa lagi? Di dalam pelayanan. Roh Kudus itu memiliki kuasa di dalam hal apa? Di dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen pada umumnya seringkali menonjolkan peran manusia ya di dalam pelayanan. Ya, sebagai contoh, orang pada umumnya tidak sedikit ketika yang bawakan kebaktian bukan pendeta yang terkenal, rasanya kebaktian itu jadi percuma, tidak menjadi berkat. Jika yang membawakan KKR bukan pendeta yang hebat, bukan pendeta yang terkenal, maka KKR itu, rasa-rasanya tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena ada pendeta terkenal ini, maka kebaktian KKR maupun KPI ini bisa menjadi luar biasa. Bisa jadi berhasil. Tanpa ada pendeta yang terkenal ini, bagaimana KKR ini bisa menjadi berhasil? Tidak sedikit, ya orang pada umumnya lebih suka mengagumi sosok peran atau figur yang melayani di dalam gereja. Tetapi, kalau kita kembali melihat ke dalam Alkitab, kita bisa melihat kembali ke dalam Alkitab ya. Roh Kudus ini memiliki kuasa dalam hal apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita buka dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang kedua sampai yang keempat. Di sini dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Di sini kita bisa melihat peristiwa di mana murid-murid menerima Roh Kudus. Dan ketika mereka menerima karunia Roh Kudus ini, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-41. Di sini dikatakan, karena orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kita melihat dari ayat yang kita baca ini, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, maka pelayanan mereka bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Mereka bisa memenangkan 3.000 jiwa. Apakah ketika mereka bisa memenangkan 3.000 jiwa ini adalah karena kehebatan murid-murid? Apakah karena kehebatan Rasul Petrus yang berkhotbah dengan luar biasa? Bukan karena itu. Karena di awal Roh Kudus itu dicurahkan terlebih dahulu kepada mereka. Maka mereka bisa melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang membuat pelayanan mereka berhasil. Sehingga mereka bisa memenangkan 3.000 jiwa. Bukan karena Petrus hebat dalam berkhotbah, tapi karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika pada saat itu juga pelayanan daripada mereka, rasul-rasul dan murid-murid, bisa berjalan dengan luar biasa. Karena kuasa daripada Roh Kudus. Bukan karena kehebatan mereka. Ini yang perlu digarisbawahi, saudara-saudari. Bukan karena Petrusnya yang pintar berkhotbah, tapi karena Roh Kudus dulu dicurahkan kepada Petrus, maka Petrus bisa berkhotbah dan memenangkan 3.000 jiwa. Tanpa Roh Kudus, hal itu tidak akan bisa terjadi. Demikian juga dengan pelayanan Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa melayani dengan begitu luar biasa? Kenapa Rasul Paulus bisa mendirikan mungkin
berbagai macam gereja di berbagai macam daerah ya. Apakah karena Paulus ini adalah seorang yang luar biasa dalam penginjilan, dia adalah seorang yang hebat, maka dia bisa mendirikan gereja di berbagai tempat, dia bisa menginjili orang dengan begitu banyak? Bukan karena itu. Jika kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17, apa yang terlebih dahulu terjadi di dalam kehidupan Paulus? Kita lihat di Kisah Rasul 9 ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Nah, di sini dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau telah dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sebelum Rasul Paulus melayani, apa yang terjadi terlebih dahulu? Yang terjadi adalah Rasul Paulus menerima Roh Kudus terlebih dahulu. Rasul Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Ketika Rasul Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Di ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tanpa Roh Kudus, maka Paulus tidak akan bisa menjadi seperti itu. Tanpa Roh Kudus, maka pelayanan yang dilakukan oleh Paulus tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini yang membedakan sesungguhnya apa yang kita lihat di dalam Alkitab dengan fenomena yang kita lihat pada hari ini. Fenomena yang kita lihat pada hari ini lebih mengagungkan sosok orang yang melayani. Tapi kalau kita lihat ke dalam Alkitab, kenapa orang itu bisa melayani dengan luar biasa? Bukan karena dia hebat, tapi karena Roh Kudus yang menyertai dia. Demikian juga di dalam gereja kita. Roh Kudus juga menyertai pelayanan di dalam setiap gereja kita. Maka setiap pelayanan yang dikerjakan di dalam gereja adalah bukan kita yang mengerjakan pelayanan itu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu luar biasa, tapi karena Roh Kudus yang menyertai pelayanan itu. Karena kuasa daripada Tuhan, maka pekerjaan di dalam gereja bisa berjalan dengan baik. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena hamba Tuhannya yang pintar. Bukan karena pelayan-pelayanannya yang hebat. Tapi karena Roh Kudusnya ada di tengah-tengah gereja. Kita perlu ingat akan hal ini. Karena Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang untuk bisa melayani. Sehingga pelayanan itu bisa bekerja dengan baik. Dan ini juga menjadi satu renungan bagi kita. Jika kita merasa orang-orang di luar sana mungkin pelayanannya begitu luar biasa. Berkhotbahnya begitu hebat. Berkhotbahnya sangat hebat sekali. Pelayanannya begitu luar biasa sekali. Betul, kita lihat mereka pelayanannya begitu luar biasa. Tapi kita perlu renungkan kembali. Apakah mereka dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sia-sialah semuanya itu. Karena kalau kita melihat kembali ke dalam Alkitab, karena ada Roh Kudus, maka ada yang melayani di dalam gereja. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang bisa melayani di dalam gereja. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang bisa berkhotbah di dalam gereja. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada bisa yang mungkin berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Tidak akan ada pendeta, tidak akan ada diaken, tidak akan ada penatua yang ditahbiskan. Tanpa ada Roh Kudus, tidak akan ada itu semua. Karena ada Roh Kudus, maka mereka semua bisa melayani Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan pola pikir orang pada umumnya. Gereja sangat bergantung dalam pelayanan, dalam pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa pisahkan Roh Kudus di dalam pelayanan di gereja. Kalau orang itu melayani luar biasa, tapi tidak ada Roh Kudus, Tuhan tidak akan berkenan. Karena ada Roh Kudus menunjukkan bahwa Tuhan mengutus orang itu untuk melayani. Kenapa rasul-rasul menerima Roh Kudus? Karena Tuhan berkenan akan mereka. Tuhan mengutus mereka untuk melayani Tuhan. Kenapa Rasul Paulus menerima karunia Roh Kudus? Karena Tuhan berkenan akan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudusnya di dalam gereja dan juga kepada kita? Karena Tuhan juga berkenan kepada kita untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kita tidak bisa pisahkan Roh Kudus dengan gerejanya dan juga pelayanan. Maka kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Ya. Kita lihat di kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7.
sini dikatakan 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita harus melihat kembali konteks ke dalam Alkitab, apa yang dimaksud dengan harta ini. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, apa yang dimaksud dengan harta ini? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Harta yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah pelayanan ini. Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya adalah bagaikan bejana tanah liat di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita adalah orang-orang yang diberikan harta kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Tapi kita hanyalah bejana di hadapan Tuhan. Kita adalah sebagaikan bejana yang dipakai Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Bukan karena kita dipercayakan pelayanan A, B, C, ya. Maka kita adalah orang yang luar biasa. Orang yang lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Kita hanyalah bejana di hadapan Allah. Kenapa Tuhan percayakan itu? Karena kuasa Tuhan melimpah di dalam diri kita. Karena kekuatan Tuhan, maka kita bisa dipercayakan pelayanan ini dan itu. Bukan karena kita adalah orang yang luar biasa. Kita hanyalah bejana. Maka kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan. Dia memimpin pelayanan di dalam gereja. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita tidak bisa pisahkan pelayanan dan juga Roh Kudus. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kuasa Roh Kudus di dalam hal apa lagi? Di dalam gereja. Kuasa Roh Kudus di dalam gereja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara pencurahan Roh Kudus, artinya Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan dari gereja. Karena kunci dari berdirinya gereja adalah pencurahan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita lihat ke dalam Alkitab, ya. Kita lihat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23, nah kita bisa melihat ada satu nas Alkitab yang berkata hujan awal, hujan akhir. Kita lihat Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Sini dikatakan, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkan kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Seperti dahulu. Kita bisa melihat satu nas Alkitab yang berkata tentang hujan awal dan hujan akhir. Saudara-saudari, jika kita membaca Alkitab ini, hujan awal dan hujan akhir ini berbicara soal apa? Kita harus mengerti akan hal ini dulu. Hujan awal dan hujan akhir ini berbicara soal apa? Tidak sedikit orang pada umumnya berkata bahwa hujan awal, hujan akhir ini berbicara soal berkat di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak berhenti bagaikan hujan. Berkat Tuhan mengalir bagaikan hujan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Atau tidak sedikit juga orang berpikir bahwa hujan awal dan hujan akhir ini adalah mengenai pertobatan besar-besaran di akhir zaman. Menggambarkan sebuah pertobatan yang akan terjadi di akhir zaman. Ini menunjukkan peristiwa hujan awal dan hujan akhir. Ini tidak sedikit orang berpikir seperti ini. Tapi kalau kita lihat kembali ke dalam Alkitab, hujan awal dan hujan akhir ini berbicara soal apa? Kita harus melihat lagi ke dalam konteksnya. Hujan awal dan hujan akhir ini berbicara soal janji Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28, masih di pasal yang sama, di ayat yang ke-28. Di ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa konteks hujan awal dan hujan akhir ini berbicara soal apa? Apakah soal berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita?
Bukan berbicara soal itu. Tapi hujan awal dan hujan air ini berbicara soal janji Roh Kudus. Janji Roh Kudus yang akan dicurahkan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita membaca kitab Yoel pasal 2 ayat 23, Yoel pasal 2 ayat 28, kita tidak bisa baca berhenti di kitab ini saja. Sepotong di sini saja cukup. Kita tidak bisa berhenti baca hanya sampai di situ. Tapi kita perlu mengkomparnya ke dalam Alkitab yang lain. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kenapa kita perlu compare peristiwa ini ke dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua? Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, Rasul Petrus juga mengutip ayat ini. Rasul Petrus mengutip firman Tuhan dari kitab Nabi Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 ini. Artinya kita tidak bisa pisahkan kitab Yoel dengan kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Dan ketika kita bicara tentang kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 ini sedang berbicara soal apa? Sedang berbicara soal hari Pentakosta, saudara-saudari. Sedang berbicara soal janji pencurahan Roh Kudus di hujan awal. Maka kita tidak bisa pisahkan kitab Yoel dengan kitab Kisah Rasul pasal 2. Kita tidak bisa baca sepotong di situ. Kita harus compare ini ke dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena Petrus mengutip ayat yang sama di peristiwa ini. Kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16 sampai 17 ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16 sampai 17. Kita lihat Petrus mengutip ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat. Di sini Petrus mengutip nas firman Tuhan dari kitab Nabi Yoel. Dan ketika kita berbicara soal pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ini, kita juga harus berbicara soal apa? Kita juga harus berbicara soal berdirinya gereja. Karena pencurahan Roh Kudus dengan berdirinya gereja juga tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan juga menubuat tentang peristiwa yang akan terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Tuhan juga berkata akan terjadi peristiwa yang akan terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Di mana Tuhan berkata? Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Kita buka kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini Tuhan berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Ini berbicara soal nanti Petrus pada hari Pentakosta. Melalui Petrus, Tuhan bekerja dan akhirnya gereja berdiri. Dan kalau kita lihat kata jemaat di dalam ayat ini, kalau saudara-saudari lihat ke dalam versi bahasa Inggrisnya, jemaat ini dituliskan dengan kata church, yaitu gereja. Artinya, ketika peristiwa Pentakosta terjadi, melalui Petrus, Roh Kudus dicurahkan, maka gereja berdiri pada waktu itu. Tuhan mendirikan jemaatnya, Tuhan mendirikan gerejanya melalui murid-muridnya, melalui Petrus. Maka kita bisa simpulkan saudara-saudari, bahwa dari rangkaian peristiwa ini, Roh Kudus, ketika kita berbicara Roh Kudus, maka kita berbicara soal berdirinya gereja. Tidak bisa dipisahkan. Dan ketika kita melihat Tuhan mendirikan gerejanya melalui Roh Kudusnya, maka gereja ini memiliki kuasa di dalamnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, ayat yang ke-18 tadi, bahwa kunci kerajaan surga akan diberikan kepada murid-muridnya. Bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja. Artinya di dalam gereja ini ada kuasa untuk bisa melepaskan seseorang dari kuasa alam maut. Di dalam gereja ini ada kuasa untuk bisa membebaskan, menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, dari alam maut. Kenapa ada kuasa? Karena ada Roh Kudus
di tengah-tengah gereja itu. Karena ada Roh Kudus yang mendirikan gereja, maka gereja itu bisa ada kuasa di dalamnya. Di dalamnya Allah maut tidak menguasainya. Karena ada Roh Kudus di tengah-tengah gereja. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan di dalam gereja rasul-rasul, maka baptisan yang dilakukan oleh rasul-rasul juga adalah baptisan yang punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Jika kita lihat di kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Maka Petrus berani berkata bahwa bertobatlah, hendaklah memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Kita lihat ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dari ayat ini kita bisa melihat ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah gereja, ketika gereja berdiri, maka baptisan yang dilakukan di gereja rasul-rasul adalah baptisan yang memiliki kuasa untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Ketika baptisan itu berkuasa untuk mengampuni dosa, maka baptisan itu berkuasa untuk melepaskan seseorang dari alam maut. Alam maut tidak lagi menguasai orang-orang itu. Maka di gereja itu ada kuasa. Alam maut tidak menyertainya. Bukan hanya itu, perjamuan kudus pun memiliki kuasa dan khasiat untuk bisa menyelamatkan orang. Juga basuh kaki yang dilakukan. Demikian juga pada hari ini, di dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus juga sangat penting di dalam berdirinya gereja. Di dalam gereja sejati, peran Roh Kudus juga sangat penting di dalam berdirinya gereja sejati. Karena ada Roh Kudus, maka gereja sejati juga memiliki kuasa. Kuasa apa? Karena ada Roh Kudus, maka baptisan yang dilakukan di gereja sejati memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang, untuk mengampuni orang. Karena ada Roh Kudus, maka sakramen perjamuan kudus dan basuh kaki juga berkuasa untuk menyelamatkan orang. Memiliki satu khasiat. Tanpa Roh Kudus, maka tidak akan ada baptisan air. Tanpa Roh Kudus, maka tidak akan ada sakramen-sakramen. Walaupun sekalipun ada, tidak akan ada khasiatnya. Karena tidak akan ada orang yang bisa memberkati sakramen itu. Tidak akan ada orang yang bisa melakukan sakramen itu tanpa pimpinan Roh Kudus. Dan pada hari ini, kita percaya bahwa di dasar kepercayaan kita, gereja sejati adalah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir untuk memulihkan kembali gereja benar di zaman para rasul. Artinya, jika gereja sejati adalah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir, maka kita perlu meyakini, kita perlu mengimani bahwa sakramen apapun, baik itu baptisan air, baik itu perjamuan kudus, baik itu basuh kaki, baru bisa berkhasiat, baru bisa memiliki kuasa jika dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gereja sejati. Jika dilakukan di dalam gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Jika ada orang yang melakukan sakramen dengan cara yang benar, kepalanya menunduk, Islam ke dalam air, tetapi tidak dilakukan di dalam gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, apakah sakramen itu akan mempunyai kuasa? Jika sekalipun ada gereja yang mungkin melakukan sakramen dengan perjamuan kudus, dengan roti yang benar, anggur yang benar, tapi tidak dilakukan di dalam gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, apakah perjamuan itu akan memiliki khasiat untuk menyelamatkan? Bukankah yang memiliki khasiat itu, yang membuat sakramen itu menjadi khasiat adalah karena kuasa daripada Roh Kudus itu? Karena ada Roh Kudus, maka ada kuasa. Tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada kuasa. Maka setiap sakramen yang dilakukan di gereja Yesus sejati akan ada khasiatnya. Ada seorang yang bertanya, ya, wah, kalau gitu, kalau pendeta itu keluar dari gereja tersebut, lalu dia mendirikan gereja yang lain, dia mengadakan sakramen baptisan air, dia mengadakan sakramen perjamuan kudus, berarti sakramennya menyelamatkan atau tidak? Kita harus melihat kembali, apakah gereja itu didirikan oleh Roh Kudus atau tidak? Atau gereja itu yang mendirikan itu hanya pendeta itu? Karena kalau kita kembali melihat ke dalam Alkitab,
Tuhan hanya mendirikan satu gereja. Satu gereja. Tidak mungkin 2 gereja atau 3 gereja. Dan di gereja yang didirikan oleh Tuhan, di gereja yang didirikan oleh Roh Kudus itulah Tuhan berkenan akan setiap hal yang dilakukan di dalam gereja itu. Baik itu sakramennya, baik itu pelayanannya. Jika sekalipun ada orang yang memisahkan diri dari gereja, apakah itu akan berkhasiat? Kita perlu pertanyakan. Karena Tuhan tidak berkenan. Bukan Tuhan yang mendirikan gereja itu. Gereja sejati adalah Tuhan yang mendirikan gereja itu. Maka apapun yang dilakukan di dalam gerejanya akan ada kuasa. Karena Tuhan yang memiliki gereja itu, Tuhan yang mendirikan gereja itu. Bukan pendeta A yang mendirikan gereja itu. Bukan pendeta B yang mendirikan gereja itu. Bukan karena, oh saya berpisah dengan gereja ini, saya dirikan gereja yang lain. Maka gereja ini punya kuasa. Bukan pendeta itu yang punya kuasa untuk bisa menyelamatkan. Tapi Roh Kudus yang punya kuasa. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Perumpamaan ini berbicara soal perumpamaan gereja. Ketika seseorang tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam gereja yang didirikan Tuhan, maka ia bisa berbuah banyak. Tetapi ketika orang itu memisahkan diri dari gereja, apapun yang dilakukan oleh orang itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada artinya. Karena dia sudah terpisah dari tubuh Tuhan. Dia terpisah dari Kristus. Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan. Ketika ia memisahkan dari gereja, maka artinya ia memisahkan diri dari Kristus. Ketika ia memisahkan diri dari Kristus, maka apakah di situ ada Kristus? Apakah di situ ada kuasa Tuhan? Tidak ada. Janji Tuhan hanya untuk satu. Kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham hanya kepada Abraham. Tuhan tidak pernah mengubah janjinya. Janji pencurahan Roh Kudus kepada gereja rasul-rasul. Tuhan juga tidak pernah mengubah janjinya. Apakah karena rasul-rasul gerejanya tidak berdiri lagi, akhirnya meninggalkan kebenaran, Tuhan ubah janjinya, oh pindah saja ke gereja yang lain? Tidak bisa. Artinya Tuhan ingkar janji seperti itu. Tuhan tidak setia dengan perkataannya. Ketika Tuhan sudah berjanji akan mendirikan gereja melalui Roh Kudusnya, satu gereja itu saja. Sampai sekarang ini pun hanya satu gereja yang didirikan oleh Roh Kudus. Tidak bisa Tuhan mengingkari janjinya sendiri. Dan kita mengimani bahwa gereja sejati adalah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus. Dan disitulah ada kuasa dan alam maut tidak menguasainya. Demikianlah mungkin firman Tuhan pada siang hari ini di sesi yang ketiga mengenai kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, juga berkuasa untuk menyelamatkan. Dalam pemberitaan Injil yang disampaikan jadi memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Di dalam pelayanan, maka pelayanan memiliki kuasa juga untuk menuntun kita melayani Tuhan. Dan juga di dalam gereja, maka setiap apapun yang dilakukan gereja, di dalamnya memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi satu berkat